Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Dwi Amanda, nomor absen 36 dari kelas 11-3. Di sini, saya akan memaparkan mengenai fase kolonialisme dan imperialisme barat di Nusantara yang dimulai pada masa VOC pada tahun 1602 sampai dengan politik etis pada tahun 1901. Yang pertama yaitu pada masa VOC. Sebelumnya, pada masa itu Belanda sedang melakukan perang dengan Portugis dan juga Spanyol. Lalu pemerintahan Belanda ini ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi karena dia yakin bahwa ini adalah senjata yang ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Lalu atas prakarsa Prince Maurits, VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie akhirnya resmi didirikan pada 20 Maret 1602. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat, Hierin 17 atau yang dikenal sebagai Dewan 17. Dewan 17 tersebut pun juga yang menanam sahamnya di VOC. Tujuan utama didirikannya VOC adalah yang pertama untuk menghindari persaingan perdagangan Belanda, yang kedua untuk menghindari persaingan perdagangan dengan bangsa Eropa lainnya seperti Inggris, Portugis, dan juga Spanyol, dan juga yang ketiga untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC adalah wakil pemerintahan Belanda di Indonesia, dan wakil tersebut pun memiliki hak istimewa atau hak oktroy yang berisi tentang hak monopoli perdagangan dan kekuasaan. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat karena Belanda berhasil mengalahkan Portugis di Maluku. Karena keberhasilan itulah membuka peluang monopoli perdagangan lebih luas. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 4 kebijakan VOC, yaitu yang pertama ada kontingenten atau kewajiban para pribumi menyerahkan pajak yang berupa hasil bumi. Yang kedua, vervitelevrenti atau penyerahan wajib hasil bumi atau penjualan hasil bumi kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan dan tidak menjualnya ke bangsa Eropa yang lainnya. Yang ketiga yaitu ekstirpasi atau menebang pohon rempah-rempah penduduk agar tidak kelebihan produksi. Dan yang keempat yaitu pelayaran hongi atau pelayaran pantai untuk mengawasi berjalannya monopoli perdagangan. Lambat laun, Hierin 17 ini mulai kewalahan mengurus VOC. Lalu mereka pun menyerahkan kekuasaannya kepada Pieter Both. Pieter Both yaitu gubernur jenderal VOC pertama yang menjabat dari 1610 sampai 1614 yang bertugas menata kelembagaan VOC. Selama menjadi gubernur, Pieter Both melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama membangun pos perdagangan, memasuki wilayah Jayakarta, dan juga membeli tanah di Jayakarta yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Lalu VOC meraih masa kejayaannya pada tahun 1619 sampai 1623 dan juga pada tahun 1627 sampai 1629, yang dimana pada masa kejayaannya itu dalam kekuasaan Jan Pieterszoon, yang dimana Batavia menjadi pusat kekuasaannya. Nah, untuk meraih masa kejayaannya itu VOC banyak memanfaatkan konflik pribumi. Dengan cara yaitu VOC memanfaatkan konflik pribumi di mana nanti salah satu kubu yang terlibat konflik tersebut meminta bantuan kepada VOC untuk memenangkan konflik tersebut. Lalu nanti VOC akan meminta imbalan berupa wilayah serta kekuasaannya. Lalu nanti VOC akan membangun benteng-benteng pertahanan di wilayah tersebut dan juga menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat pemasaran perdagangan Belanda. Pada tahun 1900 VOC runtuh pada tanggal 31 Desember 1799. Akibat kelalaian mereka-merekanya sendiri dengan
memperbanyak hutang-hutang, melakukan korupsi, dan juga menjalani gaya hidup yang mewah. Bahkan dahulu VOC sering disebut sebagai vergaan onder korupti atau tenggelam karena korupsi. Nah, selanjutnya ada kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Sebelumnya, VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799. Namun tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme barat di Nusantara. Nah, pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Lalu muncul satu kaum, yaitu kaum patriot, yang ingin Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Setelah Belanda berhasil dikuasai oleh Prancis, Prancis membuat pemerintahan baru, yaitu Republik Batav, yang dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik Belanda tersebut mempengaruhi juga perkembangan politik di Indonesia. Akhirnya mau tidak mau pemerintahan Indonesia pun berada di bawah kekuasaan Republik Batav. Nah, Raja Willem V yang sebelumnya melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, beliau memerintahkan kepada Belanda, beliau mengeluarkan perintah-perintah melalui surat. Perintah itu pun dikenal sebagai surat-surat Kew, yang berisi tentang perintah agar Belanda menyerahkan tanahnya ke Inggris, bukan ke Prancis. Pihak Inggris pun dengan cepat mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia seperti Padang, Ambon, dan Aceh, dan juga memperkuat armadanya untuk memblokade Batavia. Republik Batav ini sebenarnya ingin menguasai seluruh wilayah bekas VOC. Nah, untuk memperkuat wilayah Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon pun menunjuk kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Nah, pemimpin tersebut yaitu Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels yaitu seorang tokoh muda yang visioner. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Indonesia selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 1808 sampai dengan tahun 1811. Tugas utama Herman Willem Daendels yaitu yang pertama, mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, menjadikan rakyat pribumi lebih dinamis dan produktif, dan juga mengeluarkan kebijakan di bidang pemerintahan pertahanan keamanan, politik dan pemerintahan, peradilan, serta sosial dan ekonomi. Nah, untuk mempertahankan Jawa dari Inggris, Daendels mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan seperti memperbanyak pasukan perang, membangun Legiun Mangkunegaran, dan juga membangun jalan raya Anyer Panarukan sepanjang 1.100 km, yang dimana dimulai dari Anyer yang berada di Provinsi Banten dan berakhir di Panarukan yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan inilah mengubah citra Daendels kebijakan ini yang mengubah citra Daendels di mata masyarakat, yang tadinya dianggap sebagai pemimpin muda yang revolusioner, visioner, dan juga demokratis, menjadi pemimpin yang diktator, terutama ketika Daendels menyuruh rakyat pribumi untuk kerja rodi dalam membangun jalan raya tersebut dan juga membangun benteng-benteng pertahanan yang lainnya. Hal ini telah membawa penderitaan bagi rakyat pribumi dan juga banyak korban berjatuhan pada masa itu. Sedangkan untuk di bidang politik dan pemerintahan, Daendels mengeluarkan kebijakan seperti memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Waltovreden, yang dimana sekarang dikenal sebagai daerah Menteng. Sedangkan untuk di bidang peradilan, Daendels mengeluarkan kebijakan seperti membentuk 3 peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan juga peradilan untuk orang pribumi. Dan juga Daendels mengeluarkan kebijakan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu kepada siapapun itu, termasuk kepada bangsa Eropa maupun bangsa Timur Asing. Dan yang terakhir, untuk di bidang sosial dan ekonomi, Daendels mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki keuangan yang
rugi akibat VOC sebelumnya, seperti membuat uang kertas dan juga membentuk Dewan Pengawas Keuangan. Masa pemerintahan Daendels berlangsung 3 tahun. Dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels sering memaksakan kehendak dan juga tidak segan memberikan hukuman bahkan kepada rekan sebangsanya sendiri. Kesalahan terbesar Daendels yaitu menjual tanah kepada pihak swasta lalu hasilnya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, akibat kesalahan terbesar itulah Daendels dipecat. Lalu, setelah Daendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon menunjuk Janssens sebagai gubernur pengganti Daendels. Janssens mulai menjabat pada tahun 1811. Janssens awalnya menjadi gubernur jenderal di Afrika Selatan, namun dia terusir karena wilayahnya berhasil dikuasai Inggris. Tugas utama Janssens yaitu mempertahankan Jawa dari Inggris dan juga memperbaiki wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun Janssens tidak sesuai harapan. Akibatnya pada 4 Agustus serangan Inggris di Batavia tidak dapat dihindarkan dan juga pada akhirnya pada tanggal 26 Agustus pasukan Inggris berhasil menguasai Batavia dan pasukan Janssens dipukul mundur sampai ke Semarang, lalu meminta bantuan kepada Legiun Mangkunegaran untuk memukul Inggris. Namun sayangnya pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Janssens di Tuntang Salatiga pada tanggal 18 September 1811. Lalu Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang sebagai tanda bahwa mereka mengakui kekalahannya dari Inggris. Untuk selanjutnya yaitu kekuasaan Inggris di Indonesia yang dimulai tahun 1811 sampai 1816. Kekuasaan Inggris di Indonesia dimulai pada 18 September setelah perjanjian Tuntang tersebut. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaannya terletak di Batavia. Raffles memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan tanah adalah milik pemerintah. Raffles memiliki kebijakan di bidang politik dan pemerintahan seperti mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah dan mendapatkan gaji dalam bentuk tunai. Raffles juga sosok yang revolusioner, terutama di bidang ekonomi. Ia berupaya untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan bagi pemerintahan Inggris. Nah, dalam bidang sosial dan ekonomi, Raffles mengeluarkan kebijakan seperti menghapus segala penyerahan wajib, menghapus sistem kerja rodi dan permudahan, dan juga memberlakukan sistem sewa tanah. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, diterapkanlah sewa tanah atau yang disebut dengan istilah land rent. Seperti petani ini tuh harus menyewa tanah untuk digarap meskipun ia pemilik tanah tersebut, dan harga sewa tanah pun bergantung kepada kondisi tanah. Dan pembayaran tanah tersebut semua dilakukan dengan uang tunai. Sebetulnya Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Namun dalam penguasaannya, Raffles mengalami banyak kendala, seperti kurangnya pengawasan pemerintah dan juga sulit lepas dari budaya penjajah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahannya sesuai dengan idenya.
karena selama dia memimpin, pemerintahan Inggris tidak mendapatkan keuntungan yang berarti Namun, di luar semua itu, kepemimpinan Raffles memberikan beberapa dampak positif bagi Indonesia, seperti dibangunnya Kebun Raya Bogor dan juga ditemukannya Rafflesia arnoldi. Nah, pada akhirnya, pemerintahan Raffles kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan. Lalu, pada tahun 1815, Raffles menyerahkan jabatannya kepada John Vendal. Namun, hanya sebentar karena pada tahun 1816, Pulau Jawa harus kembali diserahkan kepada Belanda. Nah, selanjutnya yaitu tanam paksa dan sistem usaha swasta. Sebelumnya, pada tahun 1816, Inggris kalah, lalu Belanda kembali berkuasa. Sejak masa awal kekuasaan 1816, kondisi ekonomi Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa kondisi krisis ekonomi karena banyak pengeluaran dana perang. Pemerintah Belanda terus mencari cara untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Lalu pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda, di tanah jajahan harus diberlakukan penanaman tanaman yang laku di pasar dunia. Van den Bosch berprinsip bahwa tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan bagi para penjajahnya. Sistem penanaman tersebut menurut Van den Bosch diberlakukan dengan memanfaatkan rakyat pribumi dengan diberlakukannya kerja rodi. Kaum pribumi wajib kerja. Nah, sistem Van den Bosch inilah yang kemudian dikenal dengan kulturstelsel atau tanam paksa. Usulan sistem tersebut pun disetujui oleh Raja Belanda dan kemudian Van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal. Secara garis besar, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia. Ketentuan tanam paksa pun diatur dalam lembaran negara nomor 22 yang berisi petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya untuk tanam paksa, dan tanah yang digunakan pun bebas pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, dan juga pekerjaan diawasi oleh penguasa pribumi. Lalu penduduk yang bukan petani wajib kerja di pabrik perkebunan pemerintah. Penguasa pribumi memiliki peran yang sangat penting dalam tanam paksa tersebut. Penguasa pribumi tersebut memiliki peran sebagai penggerak atau penghubung antara para petani dan juga pemerintah. Lalu, penguasa pribumi nantinya akan diberi bonus oleh pemerintahan Belanda. Semakin besar setorannya, semakin besar pula bonusnya. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan bonus yang banyak, para penguasa pribumi ini terus menekan para petani untuk menanam tanaman sebanyak-banyaknya agar para penguasa tersebut mendapatkan bonus yang banyak. Nah, adanya bonus tersebut memicu penyelewengan terhadap tanam paksa, seperti tentang luas tanah yang ketentuannya kurang dari 1/5 tanah petani, tetapi dilaksanakan lebih dari itu. Dapat dikatakan pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya berjalan tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari segi luas tanah maupun yang lainnya. Sistem ini telah melanggar hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi, karena tetap diberlakukannya kerja rodi dan perbudakan. Sementara itu, Belanda mengeruk keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia. Karena tanam paksa itulah utang-utang VOC dapat dilunaskan, dan juga dilunaskan. Dengan kata lain, Belanda telah menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat pribumi. Nah, tanam paksa memang
memperbaiki perekonomian Belanda. Namun karena pelaksanaan yang tidak sesuai, yang tidak manusiawi, menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Lalu pada tahun 1860 terbitlah dua buku yang semakin mendorong pro kontra tanam paksa tersebut. Buku pertama adalah Suiker Contraction atau kontra-kontra gula karya Van der Put, dan yang kedua adalah buku Max Havelaar karya Multatuli. Kedua buku tersebut adalah kritik keras terhadap sistem tanam paksa. Setelah kedua buku tersebut terbit, sistem tanam paksa pun berangsur surut dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal atau kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta dan yang disebut dengan sistem usaha swasta. Namun, sistem usaha swasta tersebut pun tetap memberikan penderitaan bagi rakyat pribumi karena masih tetap diberlakukannya kerja paksa dan kerja rodi. Bahkan pihak Belanda semakin gencar menyuruh rakyat pribumi untuk membangun untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Di samping kerja paksa tersebut, rakyat masih harus membayar pajak dan hasil pertanian pun menurun. Rakyat pribumi pun tetap hidup menderita. Lalu selanjutnya yaitu politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia seluruhnya dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang politik pintu terbuka yaitu penyelewengan tanam paksa, berkembangnya paham liberal, kemenangan kaum liberal, sistem tanam paksa dihapuskan, dan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Lalu, pemerintahan kolonial Hindia Belanda hanya menjadi sebagai pengawas dan penyedia fasilitas saja yang menunjang perekonomian. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Di mana Undang-Undang Agraria yang berisi mengenai masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan kewenangannya dan menyewakannya kepada pihak swasta. Sedangkan Undang-Undang Gula berisi mengenai perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda yaitu memberikan keuntungan yang besar, dan hasil-hasil produksi perkebunan pertambangan mengalir ke negeri Belanda dan negeri Belanda semakin makmur. Dampak lainnya yaitu sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Menurunnya konsumsi makanan pokok terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa semakin meningkat. Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu politik etis. Politik etis atau politik balas budi. Latar belakangnya yaitu kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Politik etis dicetuskan oleh Van Deventer dan Peter Broshoff. Van Deventer yaitu menerbitkan artikel yang berjudul Utang Kehormatan dalam jurnal The Guide. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan rakyat Indonesia agar lebih makmur. Lalu pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Nah, program politik etis ada 3, yaitu di bidang edukasi. Yang pertama, pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model barat dan juga diharapkannya lahir kesetaraan dan emansipasi. Di bidang irigasi yaitu membangun saluran-saluran irigasi dan juga membangun sarana dan prasarana pertanian. Di bidang imigrasi yaitu melakukan program perpindahan keluar Jawa sampai ke Suriname dengan tujuan untuk pemerataan penduduk. Sedangkan politik etis pun mempunyai penyelewengan seperti tanam paksa tadi. Penyimpangan politik etis pun ada 3 di bidang edukasi, irigasi, dan imigrasi. Di bidang edukasi yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah
dan juga terjadinya diskriminasi dalam pendidikan. Sedangkan di bidang irigasi yaitu hanya untuk mengairi kebun-kebun Belanda saja, sedangkan kebun-kebun orang pribumi tidak mendapatkan hak tersebut. Dan di bidang imigrasi yaitu ternyata yang ke Suriname tersebut itu bukan untuk pemerataan penduduk, tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Lalu yang terakhir itu dampak politik etis. Dampak politik etis yaitu pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan transportasi, dan juga memunculkan kaum terpelajar atau cendekiawan, dan juga pemerataan penduduk Indonesia. Dan juga yaitu meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Sekian dari saya pemaparan fase kolonialisme dan imperialisme Barat di Nusantara tersebut. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.